Proklamasi. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington, August. Benar begitu. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 17 di Jakarta pada pukul 8 malam. Soekarno tidak menyetujui usulan dari para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, dan dengan berat hati pemuda meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa dan menyusun strategi dengan mengasihkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan dan para pemimpin Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Dengan mendesak Rikana, akhirnya Mr. Ahmad Subarjo mengetahui keberadaan Soekarno dan Hatta. Pukul 12 malam untuk membahas kelanjutan rencana proklamasi kemerdekaan pada esok harinya, perumusan teks proklamasi diteruskan di kediaman Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan Be'iyah menyaksikan. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Setelah semuanya disetujui, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk melantik teks proklamasi. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk melantik teks proklamasi. Coba jelaskan sekarang, mengapa kalian membawa kami ke sini? Maafkan atas kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda sekalian. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukannya telah saya katakan bahwa perumusan proklamasi itu telah diserahkan kepada PPKI? Memang benar adanya, tetapi kita semua berpendapat kenapa kita harus dimerdekakan oleh Jepang? Kenapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI? Itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap, masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya jadi manis saja? Apa yang Anda akan lakukan? Apa kita harus menunggu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini demi rakyat-rakyat yang terbelenggu. Kita harus membebaskan mereka. Baiklah, saudara-saudara, kita harus permasalahan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Jangan ada ketegangan di antara kita bersama. Baiklah, Bung Karno, Bung Hatta, ikut saya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah
dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia.